Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Ibrani Channel, terdepan mengabarkan tentang politik dan hukum. Pada hari ini saya kedatangan seorang tamu yang expert di dalam bidang hukum perekonomian dan juga expert di dalam berbagai lembaga-lembaga keuangan. Kali ini Ibrani Channel akan mengupas tentang dua sosok yang fenomenal, yang viral dalam beberapa waktu terakhir ini, yaitu Prabowo dan Purbaya, harapan atau ancaman. Kami hadirkan narasumber kita hari ini adalah Bapak Charles Aryopati, SESAMH, untuk berbincang-bincang secara mendalam tentang topik ini. Selamat siang Pak Charles. Selamat siang Pak Ibrani. Senang sekali sudah datang ke Ibrani Channel nih. Gimana kabarnya nih Pak Charles? Alhamdulillah baik. Apa aktivitasnya nih belakangan ini? Ya biasa aja mengenai hukum dan ya sedikit ekonomi lah. Ekonomi kan saya ada background ekonomi, jadi saya mantau aja lah. Memang spesial sih hukum, tapi ekonomi ini kan saat ini memang jadi perhatian ya. Ya, jadi begini Pak Charles. Jadi dalam beberapa waktu ini sejak kepemimpinan daripada Pak Prabowo Subianto sebagai penerus daripada Pak Jokowi, ini kan masyarakat dalam pertanyaan. Masyarakat itu dari berbagai lapisan, baik itu pengusaha maupun lapisan menengah maupun masyarakat di bawah. Pertama tentu tentang sosok Prabowo Subianto sebagai presiden yang memang sudah terpilih secara mayoritas dari Republik Indonesia. Dan kedua itu tentang Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Nah, kita bicara tentang Prabowo dulu nih. Bagaimana Pak Charles memandang sosok Prabowo sebagai presiden penerus daripada Bapak Joko Widodo? Ya, kalau pandangan saya jelas Pak Prabowo ini sangat-sangat merupakan harapan bagi Indonesia ya. Karena apa? Sosoknya adalah sosok tegas, wibawa, dan berani. Ya, dan juga memang prestasinya sudah diakui internasional juga. Terbukti kemarin di sidang PBB ya. Dengan berani mengeluarkan pendapat yang membuat semua kepala negara menjadi terkesima seperti itu. Apresiasi untuk Pak Prabowo ya. Betul. Iya, dan Pak Presiden Amerika langsung merespon dengan melaksanakan suatu gelaran khusus ya, supaya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu bisa dieksekusi ya. Itu untuk terwujudnya perdamaian antara Israel dan Palestina. Begitu Pak Charles ya. Betul. Ya. Terus kemudian dalam beberapa waktu terakhir kan juga dari pengusaha-pengusaha itu kan juga ada pembicaraan tentang bagaimana berkontribusi kepada Republik ini, yang kemudian itu digagas oleh Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo memang melakukan suatu gerakan yang luar biasa juga. Yang pertama yang sebagaimana kita ketahui dengan merubah struktur ekonomi atau badan usaha milik negara dengan membentuk suatu badan namanya Danantara, ya kan, sebagai suatu harapan badan usaha milik negara itu supaya lebih pro rakyat, supaya lebih produktif dan efisien. Dan kemudian Pak Prabowo mengharapkan partisipasi daripada para pengusaha-pengusaha lokal. Bagaimana Pak Charles melihat ini? Ya, itu kebijakan saya rasa sangat baik ya. Sangat baik. Jadi potensi dari semua aset-aset yang kita miliki ini digabungkan menjadi suatu kekuatan yang besar. Ya. Jadi itu merupakan suatu harapan ya. Harapan betul. Bukan sebagai suatu ancaman bagi pada pengusaha ya. Oh bukan. Justru membantu itu.
membantu ya. Baik, ini kan juga sesuatu hal yang sangat fenomenal adalah dalam beberapa dekade kepemimpinan Republik Indonesia, zaman Pak SBY, Pak Jokowi ya. Ini baru sekarang nih Pak Prabowo membuat satu terobosan juga dengan mengganti Menteri Keuangan ya, yaitu Bapak Purbaya. Iya. Ya. Jadi dan Pak Purbaya ini di dalam begitu dia terpilih ya, juga langsung melakukan suatu terobosan yang selama ini agak tabu ataupun mungkin barangkali jarang kita lihat. Ya, biasanya Kementerian Keuangan itu dia lebih bersifat di belakang meja ya, kemudian menata kelola keuangan ini, tetapi bertolak belakang ataupun berbeda style dengan apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini. Pak Purbaya ini lebih kepada mengambil kebijakan yang orang tidak sangka apakah ini sebagai suatu kebijakan Kementerian Keuangan atau kebijakan Presiden seperti itu. Nah, di antara satu hal yang sangat fenomenal waktu itu adalah ketika dia langsung begitu terpilih langsung membuat kebijakan dengan mengelontorkan dana sebesar 200 triliun untuk diturunkan kepada perbankan, untuk diturunkan kepada masyarakat supaya ekonomi bergerak. Nah, bagaimana Pak Charles melihat itu? Iya, saya kalau melihat itu sangat setuju ya. Jadi saat ini memang yang sangat dibutuhkan adalah kebijakan yang bisa membuat ekonomi ini bergerak kembali. Jadi gimana? Ya mungkin ya seperti yang tadi sampaikan, menggelontorkan dana 200 triliun ini yang mengendap supaya bisa digunakan maksimal untuk membantu rakyat memulai usaha lah. Jadi membuka lapangan pekerjaan, membuka usaha. Ini pun juga kembali lagi ada lagi kebijakan untuk seberapa persen pengaruh daripada pengelontoran keuangan itu yang tadinya tersimpan di BI kemudian digelontorkan kepada perbankan, kemudian perbankan disuruh untuk menggerakkan uang itu kepada masyarakat. Seberapa persen itu signifikan maksudnya untuk berpengaruh kepada perekonomian bangsa kita? Oh, itu sangat signifikan ya, karena saat ini memang kita tahu semua lah ya, ekonomi memang bukan hanya Indonesia ya, tapi semua dunia global ini sudah agak berat lah. Jadi memang kalau kita lihat memang di masyarakat juga sudah terlihat daya beli menurun dan sebagainya, lapangan pekerjaan semakin sulit ya. Jadi ini dengan dibuatnya kredit-kredit untuk rakyat ini bisa membuat lapangan pekerjaan baru, usaha-usaha baru. Dan juga di sini juga didukung lagi dengan apa? Dengan percepatan penyerapan anggaran. Jadi anggaran negara ini di daerah maupun di pusat itu selama ini banyak yang mengendap, itu juga didorong supaya digunakan produktif ya. Jadi ini jadi perputaran ekonomi ini bisa signifikan lah saya rasa. Seperti itu. Bagaimana, kan ada juga pertanyaan daripada masyarakat ya, ini kok Menteri Keuangan terlalu berani gitu ya. Biasanya kan yang namanya pejabat itu dibuat dulu aturan, dibuat dulu anggaran, baru kemudian bertindak. Nah, tapi Pak Menteri Keuangan kita ini secara secara cepat gitu langsung merespon kebutuhan pasar. Bagaimana Pak Charles melihat? Sebenarnya kalau Pak Purbaya ini tidak membuat kebijakan baru, dia hanya menjalankan kebijakan lama, tetapi dipercepat seperti itu. Supaya tidak stagnan, artinya menunggu aturan dan sebagainya. Ini sebenarnya waktu jalan terus dan itu prosesnya mengendap terus ya, nggak akan ada kemajuan juga. Jadi dengan adanya gerakan seperti ini saya rasa cukup baik lah. Jadi ini merupakan suatu akselerasi ya, percepatan daripada pergerakan ekonomi masyarakat. Betul. Seberapa signifikan pengaruh permodalan dengan bangkitnya perekonomian masyarakat kita itu? Ya, dengan adanya modal ini kan bisa memulai usaha. Nah, belanja negara juga digunakan maksimal. Efisien dan produktif. Nah, itu juga artinya terserap lah tadi usaha tadi ada yang membelilah, ada yang membeli dan sebagainya, itu membuka lapangan lain lagi dan itu berputar terus tuh. Dan ini terjadi pergerakan ekonomi ya. Ya, kebijakannya juga sangat baik. Artinya tidak membebani rakyat. Justru menolong rakyat. Gitu. Jadi berarti Pak Purbaya ini harapankah atau ancaman bagi masyarakat ini? Harapan ya. Kalau kebijakan itu membebani rakyat, artinya membuat pajak-pajak baru dan sebagainya, itu kan membebani rakyat. Nah, ini kan sejak menjabat beliau juga menyatakan tidak akan membuat
membebani masyarakat, perpajakan yang membebani masyarakat betul. ya. Oke. Dan memang sebelumnya juga kita dengar itu Pak Purbaya mengeluarkan kebijakan lagi itu bagaimana dolar-dolar yang selama ini tersimpan di luar negeri itu bisa tersimpan di Indonesia. Iya. Nah, jadi bagaimana Pak Charles melihat pengaruh daripada simpanan dolar di luar negeri itu kemudian ditarik kembali atau digerakkan supaya tersimpan di Republik? Bagaimana tuh seberapa signifikan ini berpengaruh terhadap ekonomi Itu kita? kan tentunya menjadi penambahan cadangan devisa kita. Oke. Ini juga menguatkan juga lah artinya nilai mata uang kita sehingga juga ekonomi kita lebih baik lah. Oke. Jadi itu cukup positif juga Pak ya. Positif ya. Berarti ada harapan juga ya. Harapan tuh. Kemudian ada orang yang mengatakan juga ini Pak Menteri Keuangan ini kok apakah tidak terlalu agresif gitu. Biasanya kan kalau selama ini kita tahu bahwa Kementerian Keuangan itu dia lebih di belakang meja ya dan tapi ini justru lebih agresif malah mendatangi kepada bank-bank gitu, malah mendatangin kementerian-kementerian ya dengan mengatakan bahwa ya kalau memang mengevaluasi daripada pemanfaatan dan penyerapan anggaran dan kalau itu dinilai tidak sesuai dengan target itu nanti dengan ditarik kembali gitu. Nah, ini bagaimana Pak Charles melihat ini? Memang semua beresiko ya, artinya bisa terjadi sesuai harapan, bisa tidak. Namun kalau tidak kita coba, kita juga nggak akan tahu. Nah, cuman dengan kita berani melangkah dan kita juga bukan lepas begitu saja ya, tetap dipantau dan diikuti lah semuanya. Nanti mungkin kalau ada deviasi kita sesuaikan lagi dan sebagainya untuk mencapai tujuan yang tadi. Jadi harus berani untuk melakukan suatu terobosan ya. Betul. Terus kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ketika zamannya Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu lebih kepada mengikuti apa yang diinginkan oleh IMF dan Bank Dunia gitu. Nah, tetapi dengan Pak Purbaya ini lebih lebih agresif lagi, tapi dianggap suatu mazhab yang berbeda. Nah, bagaimana Pak Charles melihat? Katanya Pak Purbaya ini lebih nasionalis seperti itu. Bagaimana Pak Charles melihat? Kalau kita lihat ada masukan-masukan dari pihak-pihak lain itu perlu kita akomodir juga. Tapi tetap kita harus melihat kondisi ekonomi yang saat ini kan seperti itu. Jadi memang bagaimana kita bisa membuat langkah-langkah yang signifikan. Jadi tidak kalau kita masih menggunakan cara yang lama dengan cara yang lama ya hasilnya akan sama. Jadi memang harus ada terobosan, itu dia. Ada suatu terobosan ya. Jadi berarti secara umum apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini memang positif ya untuk ekonomi masyarakat kita ya. Kalau menurut saya sangat positif ya. Baik. Kemudian barangkali Pak Charles mungkin ada ada masukan tidak untuk Pak Menteri kita ini supaya karena kita ini negara hukum ya dalam koridor hukum tetap berjalan menurut koridor hukum tetapi juga tidak melupakan namanya efektivitas ataupun progresif kalau sekarang itu karena memang masyarakat kita yang selama ini kita tahu bahwa dari waktu ke waktu ya itu masyarakat kita yang tadinya terjajah, bodoh, miskin segala macam itu tertindas gitu. Nah, kemudian dari bagaimana yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya ya bahwa kepemimpinan yang lalu itu memberikan suatu kontribusi yang positif ya. Mulai dari Pak Soekarno, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, Pak Gus Dur dan Ibu Megawati, Pak SBY dan Pak Jokowi gitu. Jadi menurut Pak Prabowo ini memberikan suatu kontribusi untuk pembangunan daripada bangsa Indonesia ini. Nah, bagaimana Pak Charles melihat bahwa style ataupun gaya kepemimpinan Pak Prabowo duet dengan kepemimpinan ataupun style daripada Kementerian Keuangan ini, Pak? Kalau menurut saya sudah cocok ya mereka berdua ya. Cocok ya. Jadi saling mendukung kayaknya. Kebijakannya saling mendukung dan memang keduanya juga berani semuanya. Berani ya. Mengambil keputusan, kebijakan dan melaksanakan. Iya. Jadi ada harapan untuk kita bangkit ataupun lebih maju lagi di masa kepemimpinan Pak Prabowo ini ya. Betul.
Baik, demikian mungkin barangkali ada sampaian yang perlu disampaikan kepada masyarakat kita, penonton kita untuk Ibrani Channel, Pak Charles, silakan. Saya rasa cukup, Pak. Ya, demikianlah bincang kita dengan Pak Charles Aryopati sebagai praktisi dan juga ahli keuangan kita. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat dan untuk mendukung lagi Ibrani Channel dalam sesi-sesi berikutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendukung program kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibrani Channel pada sesi berikutnya.